Mari kita mau sama-sama bawa hati kita, bawa hidup kita hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Bawa hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua di dalam berkat-berkat Tuhan tentunya. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang kebahagiaan. Atau mungkin saya lebih tepatnya berbahagialah gitu ya. Karena kebahagiaan itu adalah dambaan semua manusia. Semua makhluk hidup itu ingin bahagia, ingin senang. Dan semua manusia juga pasti ingin mengusahakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Nah, kita buka dulu di dalam Lukas pasal 11 ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dikatakan di sini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, kita semua hampir setiap minggu dalam ibadah, di dalam program Morning Worship kita pasti mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin juga kita punya saat teduh membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita memeliharanya? Apakah kita selalu merenungkannya? Kalau pemazmur mengatakan, ya, dia merenungkan firman itu siang dan malam. Apakah firman itu tetap tinggal di dalam keadaan susah atau senang? Ya. Manusia bisa waktu senang dia lupa dengan firman. Waktu duka dia bisa juga lupa dengan firman. Ya, kita tahu bangsa Israel juga seringkali melupakan apa yang menjadi perintah dan perkataan dari firman daripada Tuhan. Ya. Nah, dan ini hampir semua manusia mungkin pernah melakukannya. Tetapi di pagi hari ini, ya, firman Tuhan datang berkata, marilah kita mau terus mendengarkan firman dan memeliharanya. Ya, kalau kita lihat lagi di dalam suatu suratan Yohanes, ya, yang 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai ayat 5 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa ia mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, kalau kita kenal pasti otomatis kita akan menuruti. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jelas sekali di sini dikatakan. Kalau kita mungkin berkata, aku mengenal Tuhan, tetapi kita tidak menuruti, tidak memelihara firman, ya, kita sebenarnya seorang pendusta dan tidak ada kebenaran. Dan di ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya, kalau kita menuruti firman Tuhan, mungkin sukar, ya, karena kita tahu manusia itu masih tinggal di dalam daging, ya. Seperti ada dua hukum yang menguasai, ya, firman Tuhan dan daging ini. Tetapi kalau kita mau meliharanya, kita mau menuruti, ya, dikatakan di sini sungguh sempurna kasih Allah itu, dan kita ketahui bahwa disitulah ada kebahagiaan, dan bukan saja kebahagiaan, bahwa janji Allah kita akan menerima kehidupan yang kekal di sorga, ya Bapak Ibu. Jadi marilah kita memelihara firman Tuhan itu, gitu ya. Nah, kalau kita mau lanjut lagi, ya, kalau kita lihat balik lagi dalam Lukas pasal 11 ayat 36, dikatakan jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya. Di sini dikatakan lagi bahwa kalau kita terang dengan firman Tuhan, kita hidup di dalam terang. Kalau tadi suratan Yohanes bahwa kita mengetahui bahwa Dia tinggal di dalam kehidupan kita dan menjadi terang, maka seharusnya tidak ada kegelapan lagi di dalam kehidupan kita. Dan seharusnya akan banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang kita akan terima dari janji firman Tuhan itu. Di ayat 16 dalam Matius pasal 5 ayat 16, ya, dikatakan, ya, mungkin dalam Injil sinopsis yang lain dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Dikatakan lagi di sini kalau kita mau benar-benar mengikuti firman Tuhan, mentaati, bahwa itu akan terlihat. Ya, saya langsung teringat Amsal pasal 4 ayat 23. Dari hati itu kan terpancar kehidupan. Ya. Dari dalam hati itu akan memancar kehidupan, bahwa
kita tinggal di dalam kebahagiaan. Ya. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu, kita harus benar-benar menjaga hati kita. Ya. Dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Ini adalah salah satu contoh lagi supaya kita lebih mengerti lagi. Kalau kita mau mengasihi saudara kita, siapa saja, ya sesama, bahwa kita di dalam terang. Dalam proses mengasihi, Bapak Ibu, mungkin sering sekali kita kapok, sering sekali kita mungkin disakiti. Ya. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan, kalau kamu mau mengasihi, kamu tetap tinggal di dalam terang. Dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Ya. Di sini tidak ada penyesatan, bukan kita disesatkan oleh apa-apa ya dengan pengajaran, bukan. Dalam artian di sini adalah kita tidak digelapkan mata kita, dibutakan. Ya. Karena orang yang tidak bisa mengasihi, orang yang tidak mentaati firman Tuhan, dia sama seperti orang yang buta atau jalan dalam kegelapan. Disesatkan, dia akan tabrak sana, tabrak sini. Ya. Di ayat 11 dikatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Nah, jadi jelas bahwa kalau kita tidak mengasihi, ya, kita tidak mentaati, otomatis Bapak Ibu itu tidak bahagia loh. Kalau kita sedang membenci orang itu tidak bahagia. Kita itu sebenarnya kita lagi disesatkan. Bahkan dikatakan dia di dalam kegelapan. Dan ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu sudah membutakan matanya. Ya, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini ya mau mengingatkan kita. Ayo berbahagia dengan mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan seperti apa? Ya sama seperti Kristus, Dia mau mengasihi. Ya, kita menjadi serupa dengan Tuhan yang kita sembah. Kita tidak tinggal di dalam kegelapan, tetapi kita menuruti firman Tuhan supaya kita tinggal di dalam terang. Bahkan, kalau dari Bapak Ibu ingat Matius pasal 5 ayat 16, justru dari perbuatan itu kita akan terlihat. Kalau kita terus memelihara kebencian kita, mungkin dalam kebenaran kita mengatakan kita benar, kita tidak salah, gitu ya. Memang mungkin betul. Tetapi kalau kita terus mempertahankan dan itu membuat kita membenci seseorang, dan akhirnya kita tidak mentaati ya kasih, ya bahwa juga kita tahu kasih itu adalah hukum yang terutama. Kita sama seperti orang yang hidup di dalam jalan yang gelap, atau bahkan sama seperti orang yang buta. Mari Bapak Ibu, pertahankan kebahagiaan kita dengan mentaati firman Tuhan. Ya, selalu mengasihi, ya berusaha mengasihi. Pasti ada proses Bapak Ibu. Semua orang, termasuk saya juga, semua berproses. Untuk bisa mengerti, oh seperti ini. Oh seperti ini. Oh ada pergumulan. Tapi mari kita serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tetap diberkati dalam lindungan Tuhan. Berikan kita kekuatan, kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan, berikanlah kami damai, berikanlah kami sukacita, berikanlah kami kebahagiaan Tuhan. Bahkan Tuhan, dengan kebahagiaan itu Tuhan, kami terus Tuhan mau berani Tuhan melakukan firman-Mu, memelihara firman-Mu, supaya kami Tuhan bisa menerima berkat-berkat, bahkan kami menerima Tuhan kehidupan kekal di sorga nanti Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, hamba berdoa, berkati Tuhan kehidupan dari seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan dalam pekerjaan, studi, Tuhan apa menjadi pergumulan, Tuhan Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang menolong semua Tuhan. Miserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Engkau yang menolong Bapak Ibu Gembala, gereja kami, juga Tuhan Engkau memberkati Kota Malang dan bangsa Indonesia, juga Tuhan Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, miserahkan semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.